bisnisnya lancar, usahanya lancar, dagangnya lancar, tak kurang satu apapun, sakit tidak, keluarga tenang-tenang saja, padahal mereka jauh dari Allah. Salat tidak pernah, zakat tidak pernah, infak wakaf hibah tidak pernah, Ramadan dia tak puasa. Tapi semakin dia jauh dari Allah, semakin Allah beri nikmat yang besar. Maka sungguhnya hakikatnya itu adalah istidraj, cara Allah untuk mengulur. Semakin jauh dari Allah, semakin seakan-akan dia semakin kaya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah. Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tak pernah pilih kasih, pun Allah tak pernah pilih sayang. Tapi perlu digarisbawahi, tidak semua yang Allah kasih itu adalah berupa nikmat kebaikan untuk manusia. Karena itu sangat bergantung kepada orang yang diberikan nikmat. Ada orang yang tampaknya Allah titipkan karena lewat sayangnya, lewat kasihnya, dia berikan nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Tapi sebenarnya dan hakikatnya itu bukan nikmat. Ada orang yang Allah berikan anugerah seakan-akan Allah yang memberikan kemujuran rezeki yang luar biasa. Bisnisnya lancar, usahanya lancar, dagangnya lancar, tak kurang satu apapun, sakit tidak, keluarga tenang-tenang saja, padahal mereka jauh dari Allah. Salat tidak pernah, zakat tidak pernah, infak wakaf hibah tidak pernah, Ramadan dia tak puasa. Tapi semakin dia jauh dari Allah, semakin Allah beri nikmat yang besar. Maka sungguhnya hakikatnya itu adalah istidraj, cara Allah untuk mengulur. Semakin jauh dari Allah, semakin seakan-akan dia semakin kaya. Tapi alhamdulillah, Jumat kali ini dengan segala keberdayaan kita, dengan kerendahan hati, Allah ringankan tangan, Allah ringankan kaki. Apa sebab? Itu berawal karena Allah lapangkan dada hingga kita berkumpul hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qudwah qabla da'wah. Nabi itu sudah dari awal jadi panutan, suri tauladan dan contoh, barulah dia mulai mengajak orang. Inilah kunci keberhasilan para nabi dan rasul. Di antara 124.000 nabi dan rasul, yang masyhur nomor satu adalah Nabi Muhammad. Padahal dakwahnya singkat. Apa sebab? Al-qudwah qabla dakwah. Jauh sebelum kita mengajak orang,
maka terlebih dahulu kita selayaknya sudah menjadi contoh, barulah mulai untuk mengajar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah kalimat yang tak asing di telinga kita. Siapapun yang berdiri, siapapun yang memegang mikrofon ini, siapapun yang akan memulai pembicaraan, maka pasti di awal mereka mengajak kita bersyukur. Oleh karena itulah salah satu imam besar, Imam Jarnuzi, membagi syukur itu dalam 4 dimensi. Maka inilah capaian kita di penghujung tahun 2024 sampai detik ini, di bulan 12, di minggu Jumat ketiga, Allah masih berikan kita nikmat. Maka kita ukur bagaimana syukur kita lewat 4 dimensi ini. Yang pertama, kata Imam Al-Jarnuzi, dimensi syukur pertama, kalau ingin melihat karakter seorang mukmin sejati, maka ketika Allah titipkan nikmat, syukur pertama adalah syukur dengan lisan, syukur dengan ucapan, syukur mengucapkan tahmid, syukur mengucapkan pujian kepada Allah. Fenomenal kita kenal dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah berarti bersyukur kepada manusia. Begitu ungkapan Nabi. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya mereka tidak bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini orang bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya mereka sedang bersyukur terhadap dirinya sendiri. Andai sejagat raya ini, andai seisi seantero dunia ini, tak ada makhluk yang satu pun bersyukur kepada Allah. Semua kufur, semua ingkar, Allah tetap maha kaya. Allah tidak akan dibilang miskin, Allah tidak akan hina. Dia hamid, dia tetap maha terpuji. Maka syukur itu kembali kepada diri kita. Dimensi pertama, syukur itu dengan ucapan. Untuk manusia yang hari ini membantu kita, yang menolong kita, yang punya jasa besar dalam kehidupan kita, maka kita pun harus bersyukur. Maka ucapan itu disebut dengan terima kasih. Ini dimensi pertama, syukur dengan ucapan. Lalu dimensi kedua, cukupkah bersyukur dengan ucapan? Tidak. Itu level paling rendah, tingkatan paling rendah, harus di-upgrade. Ada tingkatan kedua, syukur bil arkan, syukur dengan tindakan. Maka itu dibutuhkan anggota tubuh. Orang kalau sekedar bersyukur alhamdulillah tak cukup, maka syukur itu harus ditunjukkan lewat amal perbuatan. Orang kalau diberi nikmat hidup, Allah titipkan nikmat sehat, maka orang itu akan melakukan tindakan memperbaiki kualitas dan kuantitas amal ibadah. Salatnya semakin rapi, salatnya semakin khusyuk, zakatnya diberikan, sedekahnya tidak pelit, puasanya semakin dia tingkatkan secara kualitas. Dia berangkat haji dan umroh bil arkan, dengan tindakan harus ada kata syukur. Begitupun dengan manusia. Kalau ada hari ini orang berjasa dalam hidup, yang senantiasa melihat kita, membantu kita, maka saudaraku yang dirahmati Allah, kalau pendek tanganmu untuk menolong, membantu orang yang punya jasa, maka panjangkan lisanmu dalam berdoa, diberikan kemudahan kepada dia. Maka itulah sebab dimensi kedua ini adalah bersyukur dengan arkan, dengan tangan, dengan mata, semua anggota tubuh. Inilah sebenarnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kenapa pelajaran dari setiap ibadah itu selalu menunjukkan arkan? Salat misalnya, salat yang kita lakukan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ketika kita ruku tetap Allahu Akbar, mengambil gerakan tangan. Ketika bangun gerakan tangan. Ketika tasyahud telunjuk yang akan mengangkat. Ini makna sebenarnya saudaraku, tangan itu tidak sekedar membesarkan Allah dalam takbir, tapi membesarkan manusia lewat syukur kepada manusia. Jangan-jangan tangan yang kita pakai takbir
Allahu Akbar. Tangan yang kita pakai bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk itu saat itu lurus. Jangan-jangan sampai Jumat hari ini telunjuk yang menunjuk asyhadu an la ilaha illallah kita pakai untuk menunjuk dengan kerendahan orang. Tangan yang kita pakai bertakbir Allahu Akbar dengan dua belah tangan, dengan kasat dan seterusnya, tapi tangan itu kita pakai untuk merampas dan mengambil hak milik orang. Ini yang harus kita syukuri. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Bagaimana mata kita melihat sajadah? Bagaimana mata kita melihat saudara, tetangga, dan lain sebagainya? Bagaimana telinga mendengar azan, mendengar panggilan salat, mendengarkan iqamah, mendengarkan salawat, wirid, dan seterusnya? Apakah telinga yang sama kita pakai untuk mendengarkan gosip, aib, cacat, kekurangan orang? Maka syukuri kalau telinga itu, kalau mata itu, kalau tangan dan kaki itu bil arkan semakin dekat dengan Allah, berarti engkau sudah dimensi kedua, bersyukur lewat tindakan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, cukupkah bersyukur dengan lisan dan tindakan? Tak cukup. Ada dimensi ketiga. Apa dia? Syukur bil qalb, syukur dengan hati. Mengimani, meyakini sepenuh hati bahwa nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini benar-benar anugerah pemberian Allah. Inilah yang melahirkan sifat qanaah dalam hati manusia. Banyak orang kaya, tampaknya jutawan, tampaknya miliaran, tapi hatinya miskin. Banyak orang sederhana, hidupnya biasa-biasa saja. Pergi pagi, pulang sore, peres keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar, bersimbah peluh, berkuah keringat mencari rezeki, tapi hanya sekedar mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Syukur dengan qalbi ini melahirkan qanaah. Banyak atau sedikit, dia tidak lihat itu. Bagaimana rupanya, buruk atau baik, dia tidak lihat itu. Yang dia lihat dalam qanaah, siapa yang memberi nikmat. Inilah qanaah. Maka syukur dengan hati itu, merasakan dengan sepenuh hati bahwa nikmat yang Allah hari ini berikan dalam hidup kita benar-benar anugerah Allah, bukan karya kita sendiri. Inilah yang ditantang oleh Qarun dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitu la ilmin indi. Kata Qarun ketika diberikan isyarat lewat Musa alaihi salam bahwa dia harus mengeluarkan zakat, dalam hitungan kalau 1000 dirham dia harus mengeluarkan 1 dirham, kalau 1000 dinar dia harus mengeluarkan 1 dinar. Ketika dihitung, ternyata mental Qarun ini mental pengecut. Dia pelit luar biasa. Kalau pelit biasa, bakhil namanya. Kalau pelit luar biasa, syuh namanya. Ini penyakit yang diidapkan oleh Qarun. Hari ini banyak orang mental Qarun, tampak kaya tapi pelitnya luar biasa. Dan dia tidak meyakini bahwa apa yang Allah titipkan dalam dirinya itu bukan kehendak Allah, itu bukan pemberian Allah, itu benar-benar karena ilmunya. Itu berasal dari ungkapan Qarun itu sendiri. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Yang hari ini ku dapat, kata Qarun, gambaran orang terkaya. Allah sebut dengan kaedah bahasa yang luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sekuat-kuat manusia di zaman Musa, di zaman Qarun, tak ada sanggup satupun membawa harta perbendaharaan kekayaan Qarun. Kuncinya saja tak sanggup dibawa. Maka dalam ilmu tafsir kembali dijelaskan, biar sanggup membawa kunci gudang harta kekayaan Qarun dibutuhkan 60 bighal. Dalam tafsir yang lain 40 bighal. Dalam tafsir yang lain 40 manusia. Ada tafsir yang lain 60 manusia barulah sanggup membawa kunci gudang harta kekayaan Qarun. Begitu Qarun super power. Dia keluar diikuti 3000 kencana kuda dan diikuti oleh gadis 300 orang banyaknya. Begitulah gambaran harta Qarun. Tapi dia berungkap, dia ingkari hatinya, dia mendapatkan kekayaan bukan anugerah Allah, tapi karena ilmunya dia tidak menyangkutkan Allah dalam kekayaannya.
dia merasa kekayaannya karena kecerdasannya, kekayaannya karena kelihayannya, kekayaannya karena kepintarannya dalam mengolah ekonomi dan keuangan. Maka Allah benamkan Qarun, fakhashafna, kami benamkan Qarun ditelan bumi. Maka sampai hari ini kalau ada barang-barang antik, barang-barang berupa emas, harta benda yang terdapat ketika menggali tanah disebut harta karun, karena memang Qarun dibenamkan dengan seluruh harta benda. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, syukur yang ketiga adalah syukur dengan hati. Yakini hasil usaha hari ini bukan karena kelihayan, bukan karena pendidikan, bukan karena ilmumu, itu benar-benar anugerah Allah, mensyukuri dengan hati. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, terakhir ada dimensi terakhir. Syukur dengan ucapan tak cukup, harus ada perbuatan. Tak cukup, harus ada hati. Tak cukup, maka syukur dimensi keempat, syukur bil mal, syukur dengan berbagi manfaat lewat harta benda. Maka sampai Jumat hari ini, di penghujung tahun hari ini, saudaraku yang sudah sampai haul dan nisab hartanya, keluarkan zakatnya. Saudaraku yang hari ini punya keringanan, maka bantulah saudara-saudara kita dalam bentuk infak, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Inilah bentuk syukur. Inilah bentuk bahwa kita benar-benar Allah beri nikmat, Allah berikan manfaat, lalu manfaat ini kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang lain. Maka inilah ukuran kita, saudaraku. Bagaimana ukuran manfaat kita di tengah komunitas, di tengah masyarakat, di tengah kampung halaman kita sendiri. Ada jenis orang di kampung itu, ada atau tidak ada dia, sama saja. Dia datang atau tidak datang, sama saja. Kalau dia datang, tak ada yang menyapa. Kalau dia pulang pun tak ada yang menyahut. Ini tipe paling rendah. Ada tingkatan kedua, ada orang itu kalau dia datang hanya menambah jumlah bilangan. Kalau dia tidak hadir, otomatis mengurangi jumlah bilangan. Tapi ada orang ketiga, kalau dia datang, kalau dia hadir, kalau dia balik ke kampung itu, muncul masalah, datang mudarat. Kalau dia tidak hadir, orang-orang tenang, tak ada merasa kehilangan, orang-orang tidak akan berbisik, orang-orang nyaman kalau dia tidak hadir. Ini tipe yang ketiga. Yang keempat, mudah-mudahan kita semua, saudaraku jemaah Jumat, hadirnya orang itu menghadirkan dan memberikan manfaat dan maslahat. Kalau dia tidak hadir, dirindukan sampai didoakan orang lain. Apa sebab? Kehadirannya mendatangkan manfaat kepada orang lain. Yang punya harta, ringankan saudara lewat harta benda. Yang punya ilmu, ringankan beban orang lain lewat ide, gagasan dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita petik di penghujung tahun ini sampai Jumat hari ini, syukuri nikmat pemberian Allah. Seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, pakai dia untuk semakin dekat dengan Allah. Tangan Allah berikan kekuatan, pakai tangan itu untuk menolong saudara kita. Lisan Allah berikan, maka pakai lisan itu untuk memanggil orang ke jalan kebaikan. Telinga yang Allah berikan kepada kita, pendengaran yang jernih dan terang, maka pakai telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan panggilan Allah, mendengarkan khutbah, mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat. Semua aktivitas ini semua harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.